Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah senang sekali pada pagi hari ini saya Bagus Au kembali menemani Anda pemirsa Bandung TV dengan informasi yang istimewa untuk hari ini. Tidak seperti biasa kita menghadirkan beberapa informasi yang sudah disiapkan oleh redaksi Bandung TV. Namun di edisi kita hari ini ya, kita semua akan membahas mengenai administrasi kependudukan dan harus tertib tentang hal itu. Maka dari itu kita sudah menghadirkan ya seseorang yang sangat istimewa yang akan berbicara banyak atau ngobrol-ngobrol santai ya terkait dengan administrasi kependudukan dan juga catatan sipil. Sudah hadir di samping saya yang kami hormati Bapak Haji Tatang Muhtar SOS MSI, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung. Assalamualaikum Pak Damang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ngesto. Alhamdulillah Pak Ngesto sehat. Ini ternyata Bapak ini masih warga sekitaran Bandung TV ternyata. Ya. Jadi datang ke sini nggak kaget ya Pak ya? Nggak kaget. Tahu dulunya gimana kawasan Arca Manik ya Pak ya? Ya, dengan Bandung TV ini mengingatkan masa saya waktu kuliah Pak Bagus. Oh, Masya Allah. Karena saya kebetulan tinggal di kawasan Komplek Arca Manik Endah juga. Wah, masih warga Arca Manik di Jalan Gantole saya tinggal. Ya. Masih warga Arca Manik masih ya? Masih warga Arca Manik itu. Jadi melihat perkembangan sekarang Arca Manik semakin pesat gitu ya. Sempat pangling juga mungkin ya Pak ya? Ya, pangling Pak. Luar biasa dengan kemajuan dan tumbuh berkembangnya warga ini luar biasa. Nah itu Arca Manik luar biasa. Tapi tentu dengan tumbuh berkembangnya warga yang ada di kawasan Arca Manik maupun di kawasan Bandung Raya ini atau di kawasan Kota Bandung, ya, tentu harus diiringi dengan tertib administrasi dan juga kependudukan serta catatan sipil ya Pak ya? Ya betul Pak Bagus. Nah itu tema yang akan kita bahas hari ini pemirsa. Nah berbicara mengenai administrasi dan juga pencatatan sipil ini, sebelum kita berbicara jauh mengenai hal tersebut, ini pencatatan sipil sendiri mungkin banyak masyarakat yang belum paham tentang hal tersebut. Apa sih Pak pencatatan sipil tersebut? Baik Pak Bagus, bahwa terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil ini saya ingin mulai dari regulasi yang ada, bahwa pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Kemudian diturunkan dengan peraturan presidennya nomor 96 tahun 2014 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk. Juga dengan Permendagrinya pun pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan juga peraturan daerah ya nomor 8 tahun 2012 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Kemudian secara spesifik juga kita memiliki peraturan wali kota Bandung yang terbaru nomor 90 tahun 2022 tentang persyaratan dan tata cara penyelenggaraan administrasi kependudukan. Jadi pada poin pentingnya dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan ini ada yang dimaksud dengan pencatatan sipil. Betul. Kemudian juga ada terkait dengan pendaftaran penduduk. Nah, kita mulai dulu dari pencatatan sipil. Ini ada dibagi menjadi dua core besar ya. Jadi kalau berbicara tentang administrasi kependudukan itu ada pencatatan sipil, kemudian ada pendaftaran penduduk. Apa yang dimaksud dengan pencatatan sipil? Jadi pencatatan sipil itu adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, apa sih Pak Kadis yang dimaksud dengan peristiwa penting itu? Nah, ini peristiwa penting itu adalah kejadian yang dialami oleh seseorang. Itu kan kejadian penting. Betul, kejadian penting gitu dalam kan, hidupnya ya. Dalam hidupnya. Yaitu meliputi kelahiran, kematian, itu kan ini peristiwa-peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian lahir mati, kemudian di sana ada perkawinan, pernikahan, penting kan karena tadinya dia single sendiri jadi berdua. Nah, jadi berdua Pak Bagus, kira-kira seperti itu. Kemudian perceraian, kembali sendiri juga ya dicatat ya. Kemudian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Oke, itu semua harus dilaporkan ya Pak ya? Jadi berbicara pencatatan sipil ini kita berbicara tentang peristiwa-peristiwa penting seperti
tadi yang tadi disebutkan. Jadi setiap kali mungkin Anda pemirsa mengalami atau melewati masa atau peristiwa tersebut ya harus segera dilaporkan atau didaftarkan gitu ya Pak ya? Ya, begitu. Nah sejauh ini walaupun tadi sudah disampaikan, sudah ada peraturannya dari pusat sampai ke tingkat kota ya Pak ya? Ya. Warga Bandung sendiri bagaimana? Apakah sudah termasuk kategori disiplin untuk administrasi ini? Alhamdulillah Pak Bagus. Jadi kita selalu gencar melakukan sosialisasi dan karena produk kependudukan ini menjadi dasar semua pelayanan, tentu saja wargi Bandung sudah sangat baik ya untuk mengakses layanan kami. Dan terkait dengan pencatatan sipil ini ada produk-produk yang dikeluarkan oleh kita gitu kan, yang merupakan dokumen pendudukan gitu kan, dan berupa kutipan akta. Jadi produknya ada kutipan akta kelahiran. Ada akta kelahiran. Nah, ya. kita ketahui kan akta kelahiran sangat penting ya betul, untuk digunakan untuk berbagai keperluan. Makanya ada yang sering disampaikan oleh Pak Dirjen kita baru Pak sekarang ini Pak Dr. Teguh gitu kan. Beliau ini juga menggantikan Prof. Judan. Beliau selalu menyampaikan bahwa produk kependudukan ini bukan pelayanan dasar, tetapi menjadi dasar untuk seluruh pelayanan. Nah, bukan pelayanan dasar, tapi menjadi dasar untuk seluruh pelayanan. Nah, di samping kutipan akta kelahiran itu ada kutipan akta kematian. Ini sangat diperlukan, terutama biasanya digunakan ini untuk kepentingan yang berkaitan dengan waris, gitu kan, dan lain-lain. Saya kira sangat banyak gitu kan kegunaannya. Kemudian akta perkawinan. Gitu kan. Nah, kok ada akta perkawinan? Bukankah itu di KUA? Betul. Jadi untuk akta perkawinan untuk yang muslim itu ada di kantor urusan agama. Tapi untuk yang non muslim itu pencatatan perkawinannya ada di kita. Ada di seperti Dukcapil, itu. Gitu kan. Kemudian juga pencatatan perceraian bagi yang non muslim. Kemudian juga ada akta untuk pengakuan anak dan pengesahan anak. Itu saya kira produk-produk yang terkait dengan pencatatan sipil ya. Peristiwa-peristiwa penting tadi ya. Jadi masyarakat harus langsung ya ketika memang melewati peristiwa tersebut melaporkan atau menyampaikan kepada Disdukcapil terkait dengan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan tadi sudah disampaikan ya. Ini syaratnya apa saja Pak? Apa yang harus masyarakat bawa? Nah, di dalam regulasi tadi yang kami sampaikan di sana sudah sangat lengkap tentang tata cara persyaratan, dan terkait dengan persyaratan-persyaratan itu juga bisa wargi Bandung khususnya bisa mengikuti info-info yang ada di media kami. Karena di Disdukcapil Kota Bandung ini kita selalu menyampaikan informasi terkait dengan persyaratan-persyaratan itu melalui IG kita terutama. Ada di Instagram sesuai dengan kebutuhannya gitu kan, mangga gitu kan, di sana sudah sangat ada. Kemudian informasi nanti akan kita sampaikan juga, ada beberapa informasi yang bisa diakses oleh wargi Bandung ya. Dari gadget mungkin itu. Ya, dari gadget itu bisa dilihat. Saya mungkin ingin menjelaskan yang kedua dulu Pak Bagus ini. Silakan. Bahwa tadi secara garis besar layanan kita ini yang pertama terdiri dari pencatatan sipil. Nah, ini sudah bisa terbayang oleh wargi Bandung apa itu pencatatan sipil. Jadi itu dalam rangka pencatatan peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa penting tadi pada intinya tadi sudah disampaikan yang berakibat terjadinya perubahan atas status kita tadi. Nah, itu dari yang single jadi berdua, dari yang berdua jadi sendiri itu. Ya. Di sana tadi ada kelahiran, kematian dan seterusnya. Betul. Kemudian yang poin yang kedua Pak Bagus ini, ini ada terkait dengan pendaftaran penduduk. Nah, karena pentingnya, saking pentingnya terhadap dua hal ini terkait dengan pencatatan sipil, struktur organisasinya di dinas kita itu diwadahi dalam satu bidang. Jadi ada kepala bidang gitu kan, bidang di bawahnya, saking penting gitu kan, saking pentingnya. Demikian pula untuk pendaftaran penduduk. Ini ada kepala bidang pendaftaran penduduk. Ada khusus ya, bidang khusus yang menangani tersebut. Ada khusus yang menangani itu. Nah, saya ingin sekarang bercerita
tadi pencatatan sipil, sekarang apa yang dimaksud dengan pendaftaran penduduk? Apa tuh Pak? Jadi wargi Bandung, selain pencatatan sipil tadi, bahwa kita kenal dengan pendaftaran penduduk. Apa itu pendaftaran penduduk? Jadi pendaftaran penduduk itu adalah pencatatan biodata penduduk. Nah, kita ketahui ada penduduk yang baru lahir, gitu kan, maka dia itu harus dicatatkan. Dan istilah kita itu nanti di sana akan ada biodata penduduk, di mana data-data sesuai dengan instrumen yang ada di sana, secara lengkap penduduk itu akan tercatat nanti biodatanya di sana. Kira-kira seperti itu. Kemudian pencatatan apa lagi? Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, gitu kan. Misalnya tadi, gitu kan, dalam status kita sudah kawin, menikah. Berarti kan di biodata kita itu harus berubah jadi kawin. Menikah, kita harus kawin gitu ya. Terus misalnya pekerjaan, gitu kan ya, pekerjaan. Baru-baru ini Ibu Atalia menghubungi saya, Pak Kadis, Bapak sebentar lagi mau berhenti jadi gubernur. Berarti bagaimana? Oh ya Bu, nanti biodatanya kita sesuaikan. Oh, gitu seperti kan? Itu. Kita sesuaikan. Jadi jabatannya beliau sudah tidak lagi gubernur di dalam identitas kita, gitu kan ya. Insya Allah barangkali setelah beliau nanti selesai, kewajiban kita itu akan mencatatkan terkait dengan perubahan statusnya di sana. Nah, itu hal-hal seperti itu ya yang kita lakukan. Kemudian setelah biodata tadi, kemudian pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, gitu kan. Berikutnya pendataan penduduk rentan. Apa tuh penduduk rentan? Itu penduduk yang dia belum tercatat sama sekali, gitu kan ya. Dia sudah jelas-jelas secara yakin tinggal di wilayah Kota Bandung misalnya, atau di wilayah salah satu kabupaten kota. Tetapi ketika kita data, dia tidak punya apa-apa. Oh, bukan dari daerah lain juga, tapi memang tidak bukan punya. dari daerah lain juga, tidak ditemukan. Karena sekarang itu secara nasional kita sudah memiliki SIN, Single Identity Number, gitu kan. Jadi tidak bisa double, gitu kan. Jadi ketika dia Pak Bagus misalnya, Pak Kadis, Pak Bagus misalnya KTP-nya di Garut ya, gitu kan. Terus datang ke Kota Bandung, Pak, saya penduduk rentan nih, seperti yang Bapak sampaikan waktu sosialisasi di Bandung TV, saya ingin mendaftarkan, gitu kan, di kota Bandung. Tidak bisa serta-merta, pasti akan kita cek, gitu kan. Dan datanya sudah tersimpan di sana, akan kita cek nanti, retina Bapak itu bisa kita cek, sidik jari bisa kita cek, gitu kan. Kalaulah Bapak ternyata sudah mendaftarkan misalnya di Garut, itu akan terdetek. Akan muncul gitu. Wah, ini Pak Bagus berbohong gitu kan. Gitu ya. Jadi tidak bisa. Jadi kalau yang penduduk rentan itu setelah dicek apakah itu sidik jarinya, retinanya, gitu kan, ternyata pasti tidak terdetek, gitu kan. Dia memang belum pernah melakukan perekaman. Dan warga masyarakat melalui pengurus di sana, RT RW, sudah menjelaskan bahwa memang dia sudah menetap sekian lama di sini. Nah, itu ada instrumen-instrumennya nanti, terutama terkait dengan administrasinya, itu bisa dicatatkan dan akan menjadi memiliki pencatatan biodata, dan dia akan memiliki terkait dengan hak administrasi kependudukannya. Jadi warga Bandung. Jadi warga Bandung atau warga kabupaten kota yang lain. Karena prinsipnya kalau layanan adminduk itu secara nasional sama. Jadi ketika dia rentan menetap di satu wilayah, nanti tentu saja dikuatkan dengan kepengurusan di tingkat kewilayahan, RT RW menjelaskan bahwa dia betul-betul warga di situ. Ya. Dan itu bisa kita lakukan pencatatannya sehingga dia memiliki identitas. Itu penyebabnya apa, Pak? Memang tidak didaftarkan dari dulu oleh keluarganya atau bagaimana? Ya, memang kan kalau di kampung-kampung yang jauh ya, mereka mungkin banyak jarang sekali menggunakan identitas kependudukan, gitu kan, sehingga menganggap kita kan nggak kemana-mana. Umumnya masyarakat yang sudah sangat sepuh-sepuh seperti itu, gitu kan. Tapi kita maklumi saat ini, di saat menghadapi hajat besar nasional nanti ya di 2024, ini kan tanpa terkecuali, gitu kan, warga negara Indonesia ini memiliki hak dalam rangka menyalurkan aspirasinya. Dan ini menjadi kewajiban kita pemerintah dalam hal ini di Dukcapil untuk menyisir. Jangan sampai masyarakat nanti terkendala untuk menyalurkan haknya gara-gara
kita lalai untuk memberikan informasi, pemenuhan kependudukannya. Administrasinya ya, makanya Pak Bagus terkait dengan Adminduk ini kita sekarang sedang gencar-gencarnya, baik ke sekolah untuk melakukan perekaman kepada para pemula ya, gitu kan. Kemudian juga kita melakukan layanan jemput bola. Ini baru-baru ini kita sudah meluncing program baru yang disebut dengan Sila Duduk. Sila Duduk. Ya, jadi silaturahmi dengan warga dan para ulama bincang Adminduk. Kita hadirnya di saat setelah salat Jumat, gitu kan, dan kita bawa perangkat, kita datang ke masjid itu, kita memberikan layanan ke pendudukan, gitu kan, berbagai macam lah di sana, gitu kan, dan termasuk perekaman bagi para pemula. Ya harapannya kita menyisir jangan sampai warga masyarakat Bandung pada khususnya di saat pemilu nanti mereka terkendala dengan Adminduknya. Tidak bisa memberikan suaranya gitu ya Pak ya? Nah itu tentang pendaftaran penduduk ya. Jadi tentang pendaftaran penduduk ini, tadi disebutkan peristiwa kependudukan ya. Nah tadi udah kita kupas sebetulnya. Jadi peristiwa kependudukan itu adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk tadi sudah disampaikan. Sebagaimana contoh tadi yang Ibu Atalia sampaikan ya, gitu kan. Bagaimana nih Pak Kadis, Pak Gubernur mau berakhir, kartu keluarga kakaknya bisa Bu, karena memang instrumennya itu regulasinya sudah ada, maka nanti pasti akan kita tindak lanjuti ya catatannya ya. Betul. Kalau Bu Atalia mungkin sangat aware sekali dengan hal tersebut, tapi masyarakat mungkin masih kadang ada yang berubah status dan lain sebagainya, mereka antara lupa, tidak tahu, malas dan lain sebagainya. Itu menjadi kendala juga mungkin ya untuk masyarakat ya. Oleh karenanya saya mengucapkan terima kasih hari ini saya diundangnya di Bandung TV, karena ini wujud dari bagaimana peran media untuk menyampaikan itu, dan tentu saja kami sangat terbantu Pak Bagus. Nah itu dia. Nah pemirsa juga untuk Anda yang ingin bertanya seputar administrasi, pencatatan sipil dan kependudukan dan lain sebagainya, silakan langsung saja WhatsApp ke Bandung TV di 0818 0617 1818. Sekali lagi di 0818 0617 1818, atau mungkin bisa dilihat di layar kaca Anda. Silakan WhatsApp, nanti kita akan bacakan pertanyaannya dan disampaikan langsung ke Pak Kadis yang ada di samping saya untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa. Kita jeda pariwara dulu ya Pak ya, sebentar. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini di Halo Halo Bandung, Karas Bandung.